Pemurnian Ki terkuat, episode 641-650. Bab 641 Takut pada darah. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Sebagai ruang mandiri, Lingsu memiliki seperangkat aturan yang dirumuskan sendiri oleh pembangunnya. Pada saat ini, semua undang-undang ini runtuh. Dalam VCI of Insight, peraturan dan ketentuan yang semula ada seperti garis telah hilang. Lingsu, yang telah kehilangan semua hukumnya, akan segera runtuh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak pejuang yang berburu harta karun di Lingsu mendapati dunia menjadi gelap, dan mereka terkejut. Termasuk Zenyun dan Shenmu. Perubahan langit dan bumi mengganggu semua rencana mereka. Mereka masih belum melihat dengan jelas penampakan roh perkasa yang membawa batu jiwa kasar. Tapi sekarang, kita harus pergi. Mereka seharusnya merasakan ketidakstabilan ruang ini. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Kata Zenyun kaget. Tapi, bagaimana kita keluar? Shenmu gemetar. Jarak mereka relatif dekat dengan lokasi Miling, dan kegelapan di depan mereka saat ini membuat Shenmu panik. Pergilah dari manapun asalmu. Semua batasan di reruntuhan ini sudah tidak ada lagi. Sekarang kita bisa terbang sesuka hati. Kata Zenyun dengan tenang. Shenmu mengangguk. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba ia merasakan sedikit hangat di saku celananya. Temukan peta jiwa. Shenmu terkejut sejenak, lalu mengeluarkan peta pencarian jiwa, memegangnya di tangannya, dan membukanya. Pada peta pencarian jiwa, titik terang terlihat sangat jelas. Sangat dekat, jiwa roh asli, sangat dekat dengan kita. Shenmu berkata dengan takjub. Apa? Zenyun juga melihat ke arah Su Huntu. Shenmu mengulurkan jarinya, dan ujung jarinya bersinar, menerangi isi peta pencarian jiwa. Letak titik cahaya tersebut merupakan lokasi pelepasan pernikahan, yaitu lokasi batu jiwa roh yang asli. Dan titik cahaya ini cukup dekat dengan mereka saat ini. Sepertinya aku bisa merasakan keberadaan jiwa spiritual asli, gumam Shenmu sambil memegang peta pencarian jiwa. Apakah kamu yakin batu jiwa roh yang asli tidak ada pada batu perkasa itu? Zenyun bertanya dengan tergesa-gesa. Sekarang situasinya sangat mendesak dan kami harus segera pergi. Namun jika Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu jiwa roh yang asli, Anda tidak boleh menyerah apapun. Seharusnya tidak, kekuatan besar itu sepertinya masih ada. Shenmu menoleh dan melihat ke samping. Di kejauhan ke arah itu, ada sosok yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ada nafas yang menakutkan dari posisi itu. Kekuatan besar itu seharusnya ada pada posisi itu. Batu jiwa roh asli ada tepat di bawah mereka. Kalau begitu cepat dapatkan batu jiwa roh yang asli. Kata Zenyun. Pada saat ini, Shenmu telah mengikuti perasaan Su Huntu dan menukik ke bawah. Beberapa detik kemudian, kayu yang tenggelam menemukan tas penyimpanan di antara banyak puing-puing yang mengapung. Mata Shenmu berbinar dan dia meraih tas penyimpanan di tangannya. Antusiasme pencarian jiwa sudah mencapai titik ekstrim. Batu jiwa roh asli ada di dalam tas penyimpanan. Kayu apung mengeluarkan sedikit ki, memasuki tas penyimpanan, dan segera melihat permata dengan cahaya kuning pucat. Ini adalah batu jiwa roh yang asli. Bagian terakhir dari jiwa roh mentah. Shenmu bersorak. Saat ini, Zenyun datang dari belakang. Kamu sudah selesai. Saudaraku, aku mendapatkan batu jiwa roh yang asli. Shenmu sangat bersemangat hingga matanya panas dan berteriak. Bagus, hebat, ayo segera pergi dari sini. Kata Zenyun dengan gembira. Shenmu mengambil tas penyimpanan yang baru saja diperolehnya, dan ingin langsung memasukkan seluruh tas penyimpanan ke dalam tas penyimpanannya sendiri. Saat ini, Zenyun berkata, kamu tidak dapat mengambil seluruh tas penyimpanan. Keluarkan saja batu jiwa roh asli dan bawa pergi sendiri. Shenmu terkejut, dan segera mengerti apa yang dimaksud Zenyun. Ada banyak barang di dalam tas penyimpanan ini, beberapa di antaranya harus mengeluarkan nafas tertentu, dan mungkin bisa dilacak lokasinya. Merupakan cara yang sangat mudah untuk mengambil batu limpaku asli dan meninggalkan tas penyimpanannya saja. Shenmu melakukan apa yang dikatakan Zenyun, dan setelah mengambil batu limpo yang asli, dia meninggalkan tas penyimpanan di tempatnya. Setelah itu, keduanya bergegas ke arah yang berlawanan bersama-sama. Keciut, kedua sosok itu menebas langit malam yang gelap, sangat cepat, dan sulit menarik perhatian. Rasakan keputusasaan karena dihancurkan olehku. Otak Fang Yu dipenuhi dengan suara deling.
Sambil berbicara, Mi-Ling mulai menyerang lawan Yu dengan panik. Bang, 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 setiap pukulan Ling-Ling bercampur dengan kekuatan pemusnahan dan makna membunuh. Dan kekuatan penghancur roh bahkan merupakan makhluk terkuat yang pernah ditemui Fang Yu selama bertahun-tahun. Dengan setiap pukulannya, Fang Yu memang bisa merasakan sakitnya dagingnya. Akhirnya bertemu lawan yang cukup menarik. Menghadapi Mi-Ling yang kuat, Fang Yu malah merasakan kegembiraan. Hancurkan, 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 aku dilahirkan untuk menghancurkan segalanya. Mi-Ling meraung sambil menyerang dengan panik. Cahaya keemasan muncul di tubuh Fang Yu, menangkap setiap pukulan Ling-Ling. Di udara, suara keras terdengar. Karena hukum ruang angkasa telah runtuh sepenuhnya, kekuatan yang kuat tidak dapat lagi menyebabkan getaran di ruang angkasa. Saat keduanya bertarung dalam jarak dekat, Guren melebarkan sayapnya lagi. Butuh banyak upaya untuk memaksa Hong Lian keluar dari hawa dingin yang menyerang tubuhnya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang dia melihat lokasi Fang Yu, wajahnya pucat. Tekanan yang diberikan Mi-Ling padanya terlalu besar. Ini bukan hanya kekuatannya, tapi keberadaannya sendiri. Sebagai anggota keluarga Phoenix, Hong Lian baru saja mewarisi asal-muasal Phoenix, tapi mudah merasa malu karenanya. Namun melihat Fang Yu dan Mi-Ling bertarung, Gulian bergegas menuju Mi-Ling tanpa ragu-ragu. Ruang ini akan segera runtuh, dan akan sulit bagimu untuk keluar saat itu. Kamu pergi dari sini dulu, monster ini, serahkan padaku. Sebelum Hong Lian mendekati Fang Yu, suara Fang Yu terdengar di telinganya. Tapi ketika dia pergi seperti ini, Guren tentu saja menolak untuk setuju. Ketakutan yang dibawa Mi-Ling kepadanya adalah nyata, yang juga mencerminkan kekuatan Mi-Ling. Meskipun Fang Yu sangat kuat, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan saat berhadapan dengan makhluk setingkat ini. Aku harus membantumu, kata Guren. Sungguh, jangan datang, kamu akan menyeret kakimu. Fang Yu berbicara lagi. Mendengar kata-kata tersebut, sosok Guren terhenti. Dia melihat posisi Fang Yu dan ragu-ragu. Jika ruangnya benar-benar runtuh, apa yang kamu lakukan? Masih bisakah kamu keluar? Guren bertanya. Tentu saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Jawab Fang Yu. Sebelum dia menguasai perpaduan langit dan bumi, dia mampu membangun terowongan luar angkasa dalam kegelapan dan melakukan perjalanan melintasi luar angkasa. Sekarang, dia telah mencapai tahap pemurnian gas lantai 10.000, dan dia bahkan lebih nyaman dengan pembangunan terowongan luar angkasa. Mendengar jawaban ini, Guren mengertakkan gigi, tidak berkata apa-apa lagi, dan bergegas keluar. Dia tahu bahwa setelah ruang itu runtuh sepenuhnya, dia akan tetap berada di luar ruang itu. Dalam situasi seperti itu, sebagian besar makhluk tidak akan mampu menahan tekanan ruang yang berbeda dan mati secara tiba-tiba. Di pintu masuk Lingsu, sebuah lubang hitam besar muncul seperti pusaran air. Inilah jalan keluar menuju dunia nyata. Prajurit yang berlari kencang bergegas masuk ke dalam lubang hitam. Pada saat yang sama, di dunia nyata, satu demi satu prajurit terbang keluar dari lubang di tengah reruntuhan. Pemandangan ini membuat takut para pejuang yang ingin memanfaatkan awan petir untuk membubarkan diri dan memasuki pintu masuk gua. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa orang-orang terbang satu persatu? Selanjutnya, sesuatu terjadi di bawah. Jangan masuk. Pada saat ini, seorang prajurit yang melarikan diri dari Lingsu berdiri dan berkata dengan wajah pucat. Sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Tanya banyak prajurit yang belum sempat melanjutkan. Seluruh ruang runtuh. Dan dari waktu ke waktu ada aura yang menakutkan. Aku merasakan ada sesuatu yang luar biasa di zaman dahulu, dan aku telah terbangun. Jawab prajurit itu dengan suara gemetar. Keberadaan kuno. Mendengar pernyataan ini, semua prajurit yang belum memasuki pintu masuk gua saling memandang, percaya. Tetapi melihat semakin banyak prajurit terbang keluar dari pintu masuk gua, pada saat yang sama, wajah setiap prajurit sangat jelek. Pada saat ini, para pejuang yang belum memasuki pintu masuk gua akhirnya percaya apa yang terjadi di bawah. Setelah beberapa detik, dua sosok lagi terbang keluar dari pintu masuk gua. Berbeda dengan kebanyakan pejuang yang jatuh ke tanah, kedua sosok ini mendarat dengan mulus, memancarkan aura yang kuat. Pada saat yang sama, keduanya memiliki senyum gembira dan bahagia di wajah mereka. Ekspresi kedua orang ini sangat kontras dengan prajurit lain yang melarikan diri dari kematian, yang menarik banyak perhatian. Dua rekan Tao, bagaimana situasinya?
Bisakah Anda memberitahu kami? Banyak dari kami datang dari jauh. Seorang pejuang melangkah maju dan bertanya. Zhen Yun dan Shen Mu saling melirik, lalu menatap prajurit itu, mata mereka acuh tak acuh dan tidak berbicara. Seniman bela diri ini terkejut, mengira keduanya tidak mendengar dengan jelas, dan ingin bertanya lagi. Tapi saat ini, Zhen Yun dan Shen Mu sudah keluar. Banyak prajurit menatap punggung Zhen Yun dan Shen Mu dengan pandangan buruk. Kedua orang ini agak sombong. Zhen Yun dan Shen Mu keluar dari kerumunan, lalu terbang menuju langit. Saat ini, suasana hati mereka berdua sangat bersemangat dan bersemangat. Mereka tidak dapat memikirkannya, dalam situasi yang hampir putus asa, mereka benar-benar mendapatkan potongan terakhir dari batu jiwa roh. Dengan cara ini, koleksi 4 batu jiwa roh asli telah lengkap. Selama Anda membawanya kembali dan menyempurnakannya untuk tuannya, 1 bulan kemudian, Tuan akan dapat menggunakan senjata ajaib tertinggi itu untuk menemukan Fang Yu untuk membalas dendam dan menghidupkan kembali Istana Xian. Zhen Yun dan Shen Mu menjadi semakin bersemangat saat mereka memikirkannya, kecepatan terbang mereka mencapai titik ekstrim. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit yang terbang keluar dari gua. Setelah sekitar 5 menit, tidak ada prajurit yang muncul di pintu masuk gua. Setelah mendengarkan para prajurit yang melarikan diri dari dalam, para prajurit yang belum memasuki Lingsu sepenuhnya menghilangkan gagasan itu. Ledakan, saat para prajurit bersiap untuk pergi, lampu merah muncul dari pintu masuk gua. Di saat yang sama, nafas panas mengalir ke arahnya. Para prajurit mengangkat kepala mereka dan melihat teratai merah di udara, melebarkan sepasang sayap, dan membakar api merah di mana-mana. Ini, begitu Gulian muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Basis budidaya kelompok pejuang ini tidak tinggi, dan pengetahuan mereka juga sangat rendah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keberadaan seperti Gulian, sayapnya terbakar api, ini, apakah ini burung Phoenix? Beberapa seniman bela diri berkata dengan takjub. Phoenix adalah sebuah legenda, bagaimana itu bisa benar-benar ada? Ini pasti teknik sihir yang kuat, balas seorang prajurit. Tapi peningkatan suhu di sekitar itu nyata. Bagaimana ini bisa menjadi metamorfosis? Kata prajurit lainnya. Gulian bisa mendengar komentar orang-orang ini, tapi dia tidak peduli, malah melayang di udara, menatap pintu masuk gua. Lebih dari itu, dia sangat cemas dan khawatir. Orang yang menyebabkan kedua emosi ini jelas adalah Fang Yu. Gulian tidak tahu, apakah ini karena pengaruh asal-muasal Phoenix atau alasan lain. Tapi bagaimanapun, dia ingin melihat Fang Yu keluar dengan matanya sendiri, dan dia juga percaya bahwa Fang Yu bisa datang, keluar. Di Lingsu, runtuhnya seluruh ruang menjadi semakin serius. Fang Yu dan Mi Ling masih bertarung. Tinju keduanya telah diserahkan selama ribuan putaran. Selama proses ini, Fang Yu dapat merasakan bahwa kekuatan Ling Ling terus meningkat. Apakah kamu masih memiliki cukup energi untuk bertarung denganku? Aku tidak terlalu senang dengan hal itu. Karena Fang Yu berada di Sacred Space, Fang Yu tidak perlu lagi khawatir tentang kekuatan berlebihan yang menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Oleh karena itu, pada pukulan berikutnya, Fang Yu menggunakan 70% kekuatannya. Ledakan, kali ini, Nierun tidak bisa menahan pukulan dari bulu bagian bawah, dan langsung terbang. Ledakan, Fang Yu segera mengikuti, menghadapi roh pembasmi di udara, menyerang satu demi satu. Boom, kekuatan 70%, tinju ke daging. Menghadapi Fang Yu, yang kekuatannya tiba-tiba melonjak 2 tingkat, Mi Ling sepertinya tidak bisa menahan diri, dan benar-benar berada dalam situasi dikalahkan oleh Fang Yu. Tapi Fang Yu mengerutkan kening saat dia menggemuruh. Bahkan jika dia telah menggunakan 70% kekuatannya untuk memukul Mi Ling, dia masih merasa seperti kepalan tangan yang mengenai spons dengan ketebalan sedang dan tanpa dasar. Dan perasaan ini sangat intuitif. Fang Yu tidak merasakan apapun saat dia bermain, jadi mungkin tidak ada perasaan di pihak Jiling. Kepasifan Ling Ling hanya muncul di permukaan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menghentikan gerakan di tangannya, dan menarik diri. Saat ini, bentuk tubuh Mi Ling berubah dari wujud manusia menjadi wujud 4 dimensi, dengan satu bagian tersembunyi di sini dan satu lagi menonjol di sana. Namun seperti tekstur spons pada tubuh fisiknya, setelah Fang Yu berhenti menyerang, ia meregangkan tubuhnya sedikit, dan bentuk tubuhnya kembali ke bentuk aslinya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Anda mewarisi kekuatannya.
Miling menatap Fang Yu dan berkata, "Jika kamu berbicara tentang Phoenix, seharusnya begitu," kata Fang Yu. "Burung Phoenix yang sombong, akankah benar-benar mewariskan kekuatannya kepada manusia?" kata Miling, dan sudut mulutnya terbuka lagi, dan berkata, "Tampaknya garis keturunan burung Phoenix yang paling penting adalah murni, tetapi pada akhirnya terkontaminasi. Jangan bicara tentang burung Phoenix. Sebenarnya saya tidak begitu mengenalnya." Fang Yu tersenyum. "Mari kita bicara tentangmu. Dari mana asalmu? Dari mana asalku?" Mendengar pertanyaan ini, Miling jelas tercengang. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya biru samar muncul di telapak tangan kanannya. Kekuatan surga, pedang surga. Di dalam tas penyimpanan yang mengambang di antara kerikil di belakang, cahaya biru tiba-tiba muncul dari mulut tas, menelusuri langit yang redup, dan mencapai tangan kanan Fang Yu. Inilah manfaat 10.000 lapisan selama periode pemurnian Qi. Kamu bisa menghunus pedang dari jarak jauh. Fang Yu mengepalkan pedang dao surgawi yang patah dan menatap Miling. Setelah pertarungan barusan, dia tahu betul bahwa tidak mungkin membunuh makhluk yang terkondensasi oleh kekuatan pemusnahan ini hanya dengan tubuh fisik. Dan energi yang dapat menahan kekuatan pemusnahan adalah kekuatan surga dan kekuatan kesucian. Karena kekuatan suci belum sepenuhnya dipahami, Fang Yu memilih untuk menggunakan kekuatan surga. Bagaimanapun, pedang dao surgawi telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan itu bahkan lebih berguna. Menggunakan pedang dao surgawi, haruskah aku memotongnya? Fang Yu berpikir sambil menatap Miling. "Hahaha, ingin membunuhku? Kamu tidak memenuhi syarat." Melihat pedang patah di tangan Fang Yu, Miling tertawa ke langit, dan pada saat yang sama api hitam yang dahsyat meledak dengan tangan kanannya. Energi yang cukup untuk memusnahkan semua vitalitas keluar dari tangan kanan Miling, dan kekosongan bergetar. Fang Yu memegang pedang dao surgawi di tangannya dan menutupi bilah pedang dao surgawi dengan cahaya biru dari telapak tangannya. Kekuatan murni surga terpancar, dan membentuk konfrontasi tajam dengan kekuatan pemusnahan yang keluar dari tubuh Miling. Seluruh ruangan diselimuti oleh kekuatan pemusnahan yang dingin. Hanya di tempat Fang Yu berada, kekuatan surga memasang perisai kecil untuk mengisolasi kekuatan pemusnahan. Miling tertawa liar dan menyerang Fang Yu. Dalam sekejap, tinju kanan yang melingkari kekuatan pemusnahan meledak ke arah dada Fang Yu. Fang Yu mengangkat lengan kirinya dan menahan serangan itu secara langsung. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh lengan kiri Fang Yu lumpuh sesaat, dan kekuatan dahsyat membuat sosok Fang Yu mundur beberapa meter. Tapi saat mundur, Fang Yu mengayunkan pedang surgawi. "Potong kepalamu menuju kepunahan." Om, pedang itu berbunyi, energi pedang dahsyat yang dapat menembus segalanya, dipancarkan dari tempat bilahnya patah, dan menebas langsung ke depan Miling. Retakan. Dengan suara yang tajam, tubuh gelap Miling langsung tersapu oleh pedang surga, dan terbelah menjadi dua. Tapi Fang Yu tidak santai. Sebab, dalam penglihatan Eye of Insight, ia bisa melihat dengan jelas bahwa tubuh Miling tidak mengalami kerusakan parah. Hahaha, benar saja, setelah tubuhnya terbelah dua, telinga Fang Yu masih mendengar tawa Miling. Tubuh Ling Ling, yang terbagi menjadi dua bagian di depan, pulih pada saat yang sama dan menjadi dua Ling Ling. Kedua roh itu memandang ke arah Fang Yu, menyeringai, seolah mengejek kehebatan Fang Yu. "Saya dilahirkan untuk kehancuran, jadi bagaimana saya bisa dihancurkan?" Xie Ling tertawa dengan arogan, kedua tubuh bergegas menuju Fang Yu pada saat bersamaan. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, tangan kanannya mencengkeram pedang dao surgawi dan menyapu ke depan. Bintang rusak, cahaya pedang muncul, dan kekuatan surga terkondensasi menjadi titik cahaya seperti bintang, disertai aura pedang yang menakjubkan, bergegas menuju dua roh pemusnah. Dalam proses menuju kepunahan dengan cepat, bintang-bintang ini tersebar menjadi titik cahaya yang lebih kecil. Segera setelah gerakan ini dilakukan, ruang yang awalnya redup langsung menyala. Menghadapi pukulan ini, Miling tidak bermaksud menghindar sama sekali, dan langsung menghadapinya. Bum-bum, yang tidak terpikirkan oleh Miling adalah titik cahaya kecil ini, seperti bintang di langit, mengandung kekuatan mengerikan di dalam setiap titik cahaya. Ribuan titik bintang, semuanya meledak, memantulkan cahaya yang bersinar di ruang gelap ini. Saat saya mempelajari ilmu pedang ini, saya juga merasa bahwa bentuk ilmu pedang ini lebih besar dari nilai praktisnya dan terlalu mewah. Fang Yu berkata sambil tersenyum, tapi sekarang sepertinya nilai praktisnya masih ada.
Setidaknya bisa digunakan sebagai kembang api. Kedua tubuh Miling yang baru saja terkondensasi dihancurkan oleh teknik pedang pemecah bintang milik Fang Yu. Namun meski begitu, Fang Yu tahu betul bahwa dia masih belum banyak berpengaruh pada Miling. Dalam penglihatan Eye of Insight, tubuh yang meledak dengan cepat berkumpul untuk membentuk tubuh baru. Situasi ini mirip dengan makhluk abadi bernama cairan hantu yang pernah bertarung dengan Fang Yu sebelumnya. Tapi saat ini, Fang Yu menggunakan pedang Dao Surgawi untuk menyerang, menggunakan kekuatan Dao Surgawi. Menurut pemahamannya dan beberapa praktik sebelumnya, kekuatan surga sepenuhnya menahan kekuatan pemusnahan. Kejiling, makhluk yang terkondensasi oleh kekuatan pemusnahan, sebenarnya dapat mengatur ulang tubuhnya tanpa batas setelah diserang oleh kekuatan surga. Apa yang disebut pengekangan tampaknya telah gagal di tubuh Miling. Sementara Fang Yu berpikir, tubuh Miling mengembun dan selesai kembali. Pikirkan baik-baik, pikirkanlah. Pikirkan bagaimana kamu bisa membunuhku. Miling bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar masalah kuno. Bagaimana kami bisa menyingkirkan monster di depanmu? Menghadapi Miling yang sangat arogan, Fang Yu menjadi sedikit marah. Sejauh pengetahuannya, dia tidak percaya bahwa ada makhluk abadi di dunia, bahkan di alam semesta. Alasan mengapa setiap makhluk bisa hidup begitu lama, hanya karena mereka belum pernah bertemu orang yang bisa membunuhnya. Teori ini, termasuk kepunahan yang ada di hadapannya, termasuk dirinya sendiri, tidak ada yang bisa mandiri. Bagaimanapun, makhluk abadi akan jatuh, apalagi makhluk biasa. Kekuatan pemusnahan. Fang Yu menatap Miling, dengan cahaya keemasan samar di matanya. Dia percaya bahwa kekuatan surga harus menahan kekuatan pemusnahan. Alasan kenapa dua pukulan sebelumnya tidak menimbulkan banyak kerusakan mungkin hanya karena tenaganya tidak mencukupi. Karena itu, sekarang telah mencapai 10.000 level dalam tahap pemurnian. Kalau begitu cobalah trik itu. Fang Yu mengangkat pedang Tiandao, memegang gagangnya dengan kedua tangan. Pedang, kesatuan, ledakan, napas yang menakjubkan keluar dari tubuh Fang Yu. Cahaya biru keluar dari tubuhnya, langsung ke dunia. Pedang Dao Surgawi yang patah berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, meleleh langsung di antara tangan Fang Yu, dan memasuki tubuh Fang Yu. Sangat ganas, mampu menembus semua aura, terpancar dari tubuh Fang Yu. Pada saat ini Fang Yu, bayangan pedang lengkap muncul di belakangnya. Itu gelombang www.novelringan.com. Gelombang adalah pedang surga. Manusia dan pedang adalah satu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah pedang Dao Surgawi tidak lengkap, yang mengarah pada kesatuan pedang manusia dan tidak bisa sempurna. Tapi Fang Yu saat ini sudah bisa merasakan maksud pedang pamungkas yang terkandung dalam pedang Dao Surgawi. Dalam pikiranku, mau tidak mau aku mengingat beberapa adegan saat itu. Gerbang Tiandao, pedang Tiandao. Sejak tuannya, pedang surga telah menjadi simbol kepala setiap generasi. Setelah tuannya naik, saudara laki-lakinya mewarisi. Setelah kakak laki-lakinya melonjak, pedang Dao Surgawi jatuh ke tangan Fang Yu. Ketika guru dan kakak senior masih di sana, Fang Yu penasaran dengan pedang Dao Surgawi. Berkali-kali dia ingin meminjamnya dari mereka untuk dimainkan, tapi ditolak. Di belakang, ketika kakak senior hendak naik, dia ingin menyerahkan pedang Dao Surgawi kepada Fang Yu, tetapi Fang Yu tidak mau menerimanya. Pada saat itu, dia sudah memahami arti pedang Dao Surgawi dan tanggung jawabnya. Namun pada akhirnya, dia menerimanya dan menjadi kepala sekte Dao Surgawi. Apa yang terjadi kemudian membuat Fang Yu disalahkan dan malu. Oleh karena itu, setelah istana Xian dihancurkan, Fang Yu sepenuhnya menyegel pedang Dao Surgawi yang rusak dan tidak menggunakannya lagi. Baru pada tahun ini dia menemukan bahwa istana Xian masih memiliki sisa-sisa, dan dia meminta Qin Wudao untuk mengirimkan pedang patah ini. Pedang surga melambangkan gerbang surga. Saat itu, dia menggunakan pedang Dao Surgawi untuk membunuh seluruh sekte istana Xian lagi. Dia sekarang juga ingin menggunakan pedang Dao Surgawi untuk membunuh istana Xian sepenuhnya. Biarpun pedang surga telah patah. Memikirkan istana Xian, bayangan pedang di belakang Fang Yu berkedip-kedip, niat pedangnya sangat menakjubkan. Namun saat ini lawannya adalah Miling. Fang Yu menarik napas dalam-dalam, menarik pikirannya kembali ke dunia nyata. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatur ulang tubuhmu, memanggil. Sosok Fang Yu melayang di udara, membuat ledakan sonik yang keras. Miling membuka mulutnya,
dan nafas yang menyesakkan berkumpul di mulutnya. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya hitam keluar dari mulut Miling. Kekuatan pemusnahan. Sosok Fang Yu berkedip-kedip, bergerak maju seperti hantu, menyerang dengan kedua telapak tangan. Engah. Di depannya, tanda geng pedang terkondensasi, dan kekuatan pemusnahan menghadangnya. Kedua energi itu bertabrakan di udara, mengeluarkan gelombang udara yang menakjubkan, menyebar ke sekeliling. Memanfaatkan momen ini, Fang Yu melintas dan muncul di punggung Miling. Kuang Lang Jianqi. Fang Yu menghadap kepala Miling dan melepaskan telapak tangan kanannya. Bayangan pedang di belakangnya di lereng gunung, dengan aura pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengikuti telapak tangan Fang Yu, dan bergegas menuju Miling. Kakak, pedang Qi seperti gelombang besar, menghantam tubuh Miling satu demi satu. Tubuh Miling dipotong menjadi seukuran partikel oleh aura pedang ini, dan tersebar di udara. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya, aku bilang tidak ada gunanya. Roh itu meraung dengan liar, dan sisa-sisa yang telah dipotong menjadi partikel senyuman itu langsung mengembun menjadi massa, berubah menjadi bentuk kapak besar, dan menghantam Fang Yu. Kecepatannya sangat cepat, dan udara di ruang ini tersedot segera setelah ditembakkan. Fang Yu tidak melakukan jihin, tetapi menopangnya dengan kedua tangan untuk menahan serangan itu. Ledakan. Dengan suara keras, Fang Yu dipukul dengan keras dan langsung jatuh. Dalam proses jatuh, Fang Yu menyipitkan mata sedikit sambil melihat bekas darah di lengannya. Dia tidak pernah mengalami trauma kulit seperti ini selama bertahun-tahun. Semangat pemusnahan ini memang sangat kuat. Ledakan. Fang Yu masih terjatuh, tapi Miling sudah mengikutinya, dan pukulan lain mengenai dada Fang Yu. Dada Fang Yu dipenuhi cahaya keemasan, dan terdengar suara tajam seperti benturan logam. Kekuatan kekerasan meledakkannya lagi. Miling mengikuti lagi dan mulai meninju lawannya Yu dengan panik. Setiap pukulan mengandung kekuatan tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya keemasan muncul di tubuh Fang Yu, menghalangi setiap pukulan Lingling. Sangat mengganggu. Mata Fang Yu dingin, dan setelah menahan pukulan exhaling lagi, dia mengepalkan tangan kanannya. Ledakan. Tinju ini baru saja terkepal, dan terdengar suara keras. Di lengan kanan Fang Yu, cahaya keemasan mengalir perlahan di bawah kulit seperti pembuluh darah. Saya sudah lama tidak menggunakan lebih dari 80% kekuatan saya. Fang Yu memandang Miling di depannya dan berkata. Miling memasuki keadaan gila, mengabaikan Fang Yu sama sekali. Wajah Fang Yu dingin, dan dia menarik tangan kanannya, meledak menuju kepunahan di depannya. Pukulan ini mengandung 80% kekuatan, kekuatan surga, dan kekuatan kesucian. Fang Yu tidak ingin membuang waktu dengan Miling. Dengan pukulan ini, dia akan membiarkan Miling kembali ke barat. Seolah tidak mampu menahan kekuatan pukulan ini, seluruh ruangan mengeluarkan suara mendengung, bergetar hebat. Di tanah, sekelompok prajurit sedang menatap teratai merah di udara. Saat ini, tanah bergetar hebat. Tekanan udara di sekitarnya turun tiba-tiba, menyesakkan. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi lagi? Seorang prajurit menjadi pucat dan berteriak. Teratai merah di udara sedikit mengubah wajahnya. Dia tahu bahwa gerakan tiba-tiba ini pasti disebabkan oleh Lingsu. Bagaimana situasi Fang Yu? Bisakah roh pembasmi itu benar-benar dikalahkan? Guren sangat cemas. Beijing, lihat sekilas langit. Tidak butuh waktu lama bagi lelaki tua maskulin itu untuk berbaring di kursi malas, ketika terdengar lagi deru langkah kaki yang kacau. Yang tua, di sana di Jiangnan. Yang tua, hanya bertanggung jawab untuk memantau Tiongkok. Yang tua, beberapa orang berbicara pada saat yang bersamaan. Yang tua langsung terbangun, duduk tegak, memandang orang-orang ini, dan berkata dengan marah, katakan saja. Beberapa orang saling melirik, dan salah satu pria parubaya berkata, Yang tua, kota Baotian, Jiangnan, di lokasi Museum Baotian, ada lubang yang tidak bisa dijelaskan. Menurut laporan dari Asosiasi Jiangnan Budo, lubang itu adalah portal, menuju peninggalan kuno. Bukankah memiliki reruntuhan itu hal yang biasa? Apa yang membuatmu cemas? Yang tua mengerutkan kening. Tidak, ini bukan hanya reruntuhannya. Baru saja, batu pengendali langit telah berubah, lanjut pria parubaya itu. Ada perubahan dalam kendali langit. Wajah Yang Lao sedikit berubah, dan dia bertanya, bagaimana situasi spesifiknya? Apa yang dikatakan Fa Sui? Lao Yang, kamu lupa.
Master Fasui meninggalkan Piping Heaven 6 bulan lalu, berkeliling dunia, mencari peluang terobosan, kata pria paruh baya itu. Yang tua menepuk keningnya, memang benar demikian adanya. Fasui pergi setengah tahun yang lalu, dan dia benar-benar melupakannya. Namun di seluruh biro pengintip surga, satu-satunya orang yang dapat memahami isi dari kontrol Skyrock adalah pengikut hukum. Jika dia tidak ada di sana, meskipun ada perubahan dalam pengendalian Tian Panshi, tidak jelas apa yang terjadi. Sedangkan untuk Sky Control Rock, hanya ada sedikit perubahan. Selama ada perubahan, berarti pasti terjadi peristiwa yang berpengaruh besar di Tiongkok. Temukan cara untuk segera menghubungi Fasui. Biarkan dia kembali, yang tua berkata dengan suara yang dalam. Tapi Tuan Fasui tidak punya cara untuk menghubunginya. Bagaimana kita bisa menghubunginya? Kata pria parubaya itu gelombang www.novelringan.com gelombang ya, Pak Tua, kami tidak dapat menemukan Guru Fasui. Beberapa orang berikutnya bergema, yang tua, kami baru saja menganalisis bahwa perubahan Tian Yanshi kemungkinan besar terkait dengan peninggalan yang tiba-tiba muncul di kota Baotian, Jiangnan, kata pria paruh baya itu. Analisis, kalian yang tidak punya setengah ember air, apa yang bisa kalian analisis? Yang tua mengutuk, apakah menurutmu kita bisa melakukannya secara samar-samar dalam pekerjaan melihat ke langit? Petik 2. Tapi, apa lagi yang ingin dikatakan pria paruh baya itu? Hentikan, apapun yang terjadi, kamu harus menemukan Fasui dulu. Anda harus mencari tahu alasan perubahan di batu pengendali langit. Yang tua berkata dengan suara yang dalam. Mengerti, beberapa orang yang hadir menunjukkan ekspresi pahit, tetapi tidak berani mengatakan apapun, lalu berbalik dan pergi. Yang tua duduk di kursi malas, mengusap pelipisnya, dan menyentuh kepalanya. Dia mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia berdiri lagi dan melihat setengah nama di monumen Tongxian di depannya. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, dia duduk lagi. Dalam satu hari, beberapa insiden yang menyebabkan artefak magis ini berubah terjadi, belum pernah terjadi sebelumnya. Yang tua menyentuh janggut putih di dagunya, wajahnya sangat serius. Di Lingsu, tinju Fang Yu meledak di kepala Miling. Apa, menghadapi pukulan ini, Miling tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan aslinya dan berteriak keras. Boom, saat tinjunya menyentuh kepala Miling ya, ada suara yang memekakkan telinga, kekuatan. Gabungan dari kekuatan surga dan kekuatan-kekuatan suci menembus seluruh tubuh roh dalam sekejap, meledak berlapis-lapis. Kekuatan pemusnahan yang terkandung dalam tubuh Miling runtuh saat ini. Ledakan, penyebaran kekuatan yang kuat benar-benar menghancurkan seluruh ruang Lingsu. Menghadapi ledakan tingkat ini, bahkan Fang Yu harus melepaskan sejumlah besar Zenki di tubuhnya dan memasang perisai. Boom, penghalang ruang angkasa benar-benar runtuh, dan seluruh ruang independen meledak menjadi bubuk. Fang Yu, yang terdekat, terlempar ke belakang oleh kekuatan ledakan, melakukan perjalanan jauh di luar kehampaan. Dan setelah pukulan itu dilancarkan, garis pandang Fang Yu tidak meninggalkan Miling. Dalam penglihatan Eye of Insight, dia dapat melihat bahwa kekuatan pemusnahan yang membentuk tubuh roh penghancur telah sepenuhnya hancur oleh kekuatan suci dan kekuatan surga yang terkandung dalam pukulan itu. Dengan cara ini, Miling diselesaikan olehnya, bukan? Sejujurnya, Fang Yu sendiri tidak mengharapkan hasil ini. Dai Ling baru saja pergi. Meski tidak mempercayainya, penglihatan Fang Yu tidak melihat bayangan Miling. Di saat yang sama, nafas dingin yang keluar dari tubuh Miling juga menghilang. Itu harusnya hilang. Di luar ruang hampa, seluruh gerakan Fang Yu hampir tidak terkendali. Sepanjang perjalanan, dia melewati kegelapan yang tak terbatas. Segera, dia berada jauh dari reruntuhan roh yang meledak, dan dia tidak dapat melihatnya lagi. Fang Yu melihat sekeliling, hanya ada titik cahaya yang tersebar di sekitarnya, dan itu semua adalah ruang independen. Sekarang saatnya mencari cara untuk kembali ke dunia nyata. Jika dia tidak menerobos ke lantai 10.000 periode pemurnian Qi, Fang Yu pasti tidak berdaya sekarang. Lagi pula, setelah dibombardir oleh kekuatan besar tadi dalam jarak yang begitu jauh, dia harus membangun terowongan luar angkasa lagi secara membabi buta, yang sangat sulit. Tapi sekarang, Fang Yu memiliki tingkat integrasi tertentu dengan dunia, setidaknya dia dapat dengan mudah membangun terowongan luar angkasa. Posisi, di mana kamu berada tidak penting. Posisi asalmu, cincin halus pemosisian ini berisi.
Setelah meraba-raba selama beberapa waktu, Fang Yu membuat jalur spasial yang mengarah langsung ke dunia nyata, menempatkannya di Museum Jiangnan dan Baotian. Sebelum memasuki terowongan luar angkasa, Fang Yu melirik kegelapan di kejauhan. Di depan lokasi tersebut terdapat ruang mandiri tempat Ling Su asli berada. Dai Ling, benar-benar menghilang seperti ini. Fang Yu samar-samar merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Jika yang dikatakan Mi Ling memang benar adanya. Kemudian, adapun suku Phoenix asli, ada burung Phoenix di tingkat binatang. Bahkan binatang suci tidak bisa menyelesaikannya secara langsung, hanya keberadaan yang terperangkap di penjara air yang dilenyapkan oleh Fang Yu dengan pukulan seperti itu. Prosesnya agak terlalu mudah. Perasaan yang Mi Ling berikan pada Fang Yu sebelumnya jelas merupakan lawan terkuat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dan Fang Yu siap berjuang keras, tetapi dia tidak ingin berakhir begitu tiba-tiba. Mungkinkah kekuatan asli naga dan burung Phoenix menyatu, menyebabkan kekuatan suci menyublim, menghasilkan kekuatan yang bahkan tidak kuduga? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, lupakan saja, meskipun ia dapat beregenerasi, akan juga terjebak untuk mati di luar ruang hampa ini. Keberadaan kuno Mi Ling memiliki pemahaman yang agak kasar tentang sihir, atau bahkan tidak. Ia harus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan hanya dapat dihancurkan dengan kekerasan. Namun di luar angkasa, hampir mustahil menemukan ruang di mana dunia nyata berada, yang setara dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Fang Yu berhenti berpikir untuk memadamkan roh, bermeditasi dalam hatinya dengan tenang. Cincin halus di jari kanannya bersinar. Detik berikutnya, Fang Yu menghilang ke dalam kehampaan yang gelap gulita dan memasuki terowongan luar angkasa. Museum Baotian. Getaran keras di tanah berlangsung selama hampir 2 menit sebelum berhenti. Setelah tenang kali ini, banyak prajurit tidak bisa lagi tinggal, dan melarikan diri dari tempat hantu ini. Tidak 1 jam sebelum mereka datang ke sini, mereka mengalami badai petir, gempa bumi dahsyat, dan pemandangan burung Phoenix berbentuk manusia terbang keluar dari gua. Tinggal lebih lama, mungkin hidup dalam bahaya. Padahal mereka sangat tertarik dengan teratai merah dan apa yang terjadi di bawah gua. Namun di saat yang sama mereka juga memahami sebuah kebenaran, rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Itu bukanlah sesuatu yang harus mereka pahami pada level ini, jadi jangan memahaminya. Kehidupan kecil itu penting. Sebagian besar pejuang yang hadir meninggalkan gagasan ini. Prajurit yang tersisa melihat bahwa semua orang telah pergi, jadi mereka juga pergi. Di antara reruntuhan, hanya 1 tim yang tersisa. Ini adalah tim yang dikirim oleh Asosiasi Jiangnan Budo untuk mengamati situasi. Sudah hampir 1 jam sejak mereka datang ke sini. Kecuali perubahan yang dangkal, mereka tidak mengetahui situasi spesifiknya, jadi tentu saja mereka tidak bisa pergi begitu saja. Tim Cheng, kenapa kamu tidak, bertanya pada orang di udara. Tidak mungkin berdiri seperti ini. Saat ini, seorang anggota tim berkata kepada Kapten Cheng Hao yang berdiri di depan. Cheng Hao menatap Hong Lian, yang dengan lembut mengepakkan sepasang sayap api, jantungnya membeku. Aku tidak tahu apakah yang di depanku itu manusia atau monster. Berjalan saja dan bertanya, itu sangat beresiko. Kapten, jika kita pergi dengan tangan kosong seperti ini, kita pasti akan dimarahi sampai mati. Kata anggota tim lainnya, memang benar, saya datang ke sini jauh-jauh hari gelombang www.novelringan.com gelombang jika Anda belum mengumpulkan informasi apapun, Anda pasti akan dikritik ketika kembali. Setelah memikirkannya, Cheng Hao mengertakkan giginya, mengambil beberapa langkah ke depan, mengumpulkan keberaniannya, dan mengepalkan tinjunya, berkata, Tuan ini. Saya Cheng Hao, dari Asosiasi Jiangnan Budo. Saya ingin untuk tanyakan apa yang terjadi di bawah. Mendengar pertanyaan Cheng Hao, Hong Lian yang sudah penuh kecemasan menatap kosong pada Cheng Hao. Menyentuh mata dingin Hong Lian yang mengenai jantungnya, Cheng Hao gemetar hebat, kakinya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Aku, Cheng Hao tampak tidak berdarah, gemetar untuk menjelaskan. Memanggil, pada saat ini, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di langit di atas teratai merah. Sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan dan memegang pedang patah terbang keluar dari sana. Itu adalah Fang Yu. Wajah merah itu mengangkat kepalanya dan melihat hati Fang Yu aman dan sehat. Dia akhirnya santai dan terbang pada saat bersamaan. Fang Yu melirik Hong Lian dan kemudian ke kelompok prajurit di bawah. Kita harus pergi dari sini, kata Fang Yu.
Kemana harus pergi? Guren bertanya. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, ikutlah denganku. Detik berikutnya, keduanya terbang menuju langit. Cheng Hao dan anggota tim lainnya menyaksikan keduanya pergi dengan tatapan kosong, tidak dapat berbicara. Di malam hari, keluarga Ji, Fang Yu dan Hong Lian, yang telah pulih dari wujud manusianya, sedang duduk di sofa di ruang tamu, minum teh yang dibuat oleh Ji Rumei. Setelah memikirkan tas penyimpanan yang hilang, suasana hati Fang Yu langsung menjadi sangat buruk. Tidak banyak barang berharga di dalam tas penyimpanan, dan satu-satunya pedang Dao Surgawi telah dipanggil olehnya saat dia melawan Miling. Adapun cincin roh bumi dan pecahan cermin Xuan Luo yang sebelumnya ditempatkan di dalamnya, Fang Yu telah mengeluarkannya sebelumnya dan meletakkannya di laci meja di kamar. Di dalam tas penyimpanan juga terdapat batu jiwa-jiwa yang kasar, beberapa jimat teleportasi yang tersisa sebelumnya, dan beberapa barang yang berantakan. Fang Yu tidak peduli jika ada barang lain yang hilang. Tetapi jika batu jiwa roh yang asli hilang, itu sangat buruk. Fang Yu awalnya berencana menggunakan batu jiwa roh asli sebagai umpan agar sisa-sisa Istana Api Ungu mengambil inisiatif untuk datang. Namun kini setelah batu limpaku yang asli hilang, rencana tersebut pun ikut hancur. Kenapa aku tidak mengingatnya? Aku ingat banyak hal, tapi aku lupa tas penyimpanan ini. Fang Yu mengertakkan gigi dan berkata dalam hatinya. Fang Yu kehilangan tas penyimpanannya ketika dia menembus 10.000 lapisan selama periode pemurnian. Tepat setelah terobosan, dia ingin mengambil tas penyimpanannya. Tapi saat itu, Dewa Lingling muncul lagi. Setelah itu, Fang Yu berpikir untuk menghancurkan roh di seluruh kepalanya, dan benar-benar melupakan tas penyimpanannya. Setelah menyalahkan dirinya sendiri, Fang Yu menghela nafas, mengambil cangkir teh di depannya, dan menyesap teh panas. Melihat ekspresi Fang Yu yang tidak terlalu bagus, Ji Rumei tidak berani bertanya pada Fang Yu apa yang terjadi, dan berkata, Tuan Fang, apakah Anda lapar? Apakah Anda ingin makan sesuatu? Kamu manis sekali, kata Fang Yu sambil menatap Ji Rumei. Aku akan bersiap sekarang. Ji Rumei tersipu oleh kata-kata Fang Yu yang tiba-tiba, segera bangkit dan berjalan ke dapur di belakang. Melihat Ji Rumei pergi, Hong Lian menoleh untuk melihat Fang Yu dan bertanya, setelah aku pergi, kamu bertarung dengan makhluk itu, apa hasilnya? Petik 2. Tidakkah kamu secara sadar bertanya? Tentu saja aku mengalahkannya, jika tidak, bagaimana aku bisa duduk di sini? Fang Yu berkata dengan marah. Kalahkan, bagaimana caramu melakukannya? Hong Lian bertanya dengan alis mengerutkan kening. Menghadapi Miling, sebagai makhluk Phoenix yang baru saja mewarisi asal-usul Phoenix, reaksi naluriahnya sebenarnya adalah ketakutan. Tapi Fang Yu mengalahkan Miling secara langsung. Kontras dan kesenjangan seperti ini membuat Guren merasa malu. Bagaimana cara melakukannya? Anda menanyakan pertanyaan ini dengan cukup baik, dan sangat sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda, kata Fang Yu. Apa yang terjadi? Gulian bertanya dengan cemas, matanya melebar, dengan keraguan di pupil merahnya. Situasinya begini, menurutku kekuatan Ling Ling setinggi ini. Fang Yu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata, lalu, aku mencoba memukulnya dengan kekuatan yang begitu besar, dan ternyata itu benar. Ia terpesona oleh pukulan seperti itu. Maksudmu, sebenarnya tidak terlalu kuat. Guren bertanya dengan bingung. Tidak, maksudku, itu sangat kuat. Dapat dikatakan sebagai eksistensi terkuat yang pernah saya lihat. Fang Yu berkata dengan wajah serius, jadi, menurutku ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi faktanya, aku benar-benar hanya satu pukulan yang bisa menjatuhkannya. Jadi, menurutmu dia mungkin belum mati? Hong Lian bertanya dengan sedikit perubahan wajah. Ini mungkin terjadi, tapi kecil kemungkinannya. Fang Yu berkata setelah menyesap tehnya lagi. Karena kemungkinannya kecil, kenapa kamu masih bingung? Gulian bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa bicara. Alasan mengapa dia sangat peduli tentang fakta bahwa dia tidak membunuh roh dengan pukulan adalah karena setelah menembus periode pemurnian Ki level 10.000, dia tiba-tiba tidak memahami kekuatannya. Dia ternyata cukup kuat, namun saat itu dia justru bisa mengontrol kekuatannya dengan setiap pukulan dan tendangan. Adapun pukulan yang dilancarkan ke arah Miling, dia mengira kekuatannya sekitar 80%. Namun efek sebenarnya melebihi ekspektasinya. Seluruh ruang hancur, dan letusan kekuatan bisa membuatnya sedikit tak tertahankan.
Ini juga menunjukkan bahwa setelah menembus 10.000 lapisan periode pemurnian Qi, selain kemampuannya untuk mengintegrasikan langit dan bumi, kekuatannya telah diperbaiki lagi. Saat ini, Fang Yu tidak tahu apa kekuatannya. Perasaan ini sebenarnya tidak baik. Jangan khawatir tentang pembasmian roh, meskipun ia masih hidup, ia hanya dapat terperangkap di luar ruang yang tak ada habisnya. Sulit untuk melihatnya lagi. Fang Yu berkata, mari kita bicara tentang asal-usul burung Phoenix. Phoenix Origin, apa yang perlu dibicarakan? Hong Lian bertanya, apakah kamu sudah menyempurnakan asal-usulnya? Fang Yu bertanya sambil menatap Hong Lian. Gulian menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, tapi sumbernya telah sepenuhnya masuk ke tubuhku. Mengapa warisan klan Phoenixmu menganggapku sebagai pewarisnya? Fang Yu bertanya lagi. Pertanyaan ini, nenek moyang Suzaku juga sangat bingung, kata Hong Lian. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, memikirkan naga emas kecil di tubuhnya. Ketika Fang Yu menyerap asal-muasal Phoenix, naga emas kecil itu sangat bersemangat. Setelah asal Phoenix muncul di tubuh, naga emas kecil dan Phoenix bergabung bersama dan menggantikan posisi Dantian. Dengan kata lain, alasan mengapa Feng Ziyuan memilih Fang Yu mungkin terkait dengan naga emas kecil. Sejak zaman kuno, Huaxia suka menyebut naga dan burung Phoenix secara bersamaan. Jika berbicara tentang naga, burung Phoenix pasti akan disebutkan. Banyak legenda, banyak idiom. Ada legenda bahwa naga dan burung Phoenix adalah ayah anak perempuan, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa naga dan burung Phoenix adalah suami istri. Namun tidak ada yang mengetahui keadaan sebenarnya. Bagaimanapun, kedua binatang dewa ini hanya ada dalam legenda, dan belum ada yang melihatnya. Tapi sekarang, naga dan burung Phoenix muncul di tubuh Fang Yu. Dilihat dari fakta bahwa keduanya bercampur dan melayang bersama membentuk bentuk bola, kemungkinan besar keduanya berkerabat dekat. Tetapi jika Anda benar-benar ingin mempelajari hubungannya, Fang Yu belum bisa melakukannya. Dia bahkan tidak tahu kemana perginya dantiannya. Alasan mengapa kebanyakan biksu berlatih adalah untuk mempelajari rahasia jalan surgawi, sehingga dapat menembus batas umur panjang dan menjadi abadi. Namun, Fang Yu berkultivasi untuk mempelajari rahasianya sendiri. Semuanya adalah kultivasi, tetapi tujuan utamanya justru berlawanan. Anda perlu melangkah lebih jauh untuk memahami kondisi fisik Anda. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Fang Yu makan malam mewah di rumah Jirumei. Aku harus mencari tempat untuk terus menyempurnakan asal-usul leluhur Phoenix, kata Red Lotus kepada Fang Yu setelah makan malam. Bagaimana setelah pemurnian? Fang Yu bertanya. Temukan sumber pemakan untuk membalas dendam, kata Gulian dengan kebencian di matanya. Ya, aku bisa menemanimu nanti. Fang Yu tersenyum. Setelah Hong Lian pergi, Fang Yu pun berkata kepada Jirumei. Meninggalkan rumah Ji dan kembali ke komunitas Lijiang. Xiao Yu, kenapa kamu kembali? Aku tidak menjawab telepon. Meja besar berisi hidangan enak yang disiapkan oleh Bibi Wang semuanya dibiarkan dingin. Wang Yan menyalahkan Fang Yu. Baru pada saat itulah Fang Yu ingat bahwa sebelum meninggalkan rumah pada siang hari, dia berjanji akan kembali untuk makan malam. Di saat yang sama, dia juga teringat ponselnya hilang. Tapi semakin banyak makanan lebih baik untuk Fang Yu. Tidak masalah jika Anda makan lagi. Jadi Fang Yu duduk di meja makan lagi gelombang www.novelringan.com gelombang dan makan. Wilayah tengah, tempat rahasia hutan pegunungan asli. Ini alamat sementara Istana Xian. Saat ini, di antara beberapa prasasti batu, 6 sosok berdiri. Kecuali Zenyun dan Shenmu yang belum kembali, semua murid yang jiwanya telah pulih hadir. Jiang Dao telah selesai memurnikan jiwa spiritual kasar ketiga beberapa hari yang lalu, dan diam-diam menunggu Zenyun dan Shenmu kembali dengan jiwa spiritual kasar keempat. Bukankah kakak senior Zenyun dan kakak senior Shenmu mengatakan bahwa mereka akan segera datang? Kenapa belum tiba? Sudah hampir setengah jam. Pada saat ini, Jiang Dao, yang diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Wow, dua sosok muncul dari langit dan jatuh dengan cepat. Adalah Zenyun dan Shenmu yang kembali dari Jiangnan. Keenam orang itu memandang Zenyun dan Shenmu bersama-sama, mata mereka menatap ke depan dan gugup. Kakak, batu jiwa roh kasar keempat, kamu sudah selesai. Teriak Zenyun.
Shenmu segera mengeluarkan batu jiwa spiritual asli yang melambangkan harapan istana Xian dari tas penyimpanannya dan memajangnya di depan semua orang. Besar, semua orang yang hadir memiliki senyum gembira dan gembira di wajah mereka. Jangan bersuara, Jiang Dao mengerutkan kening. Wajah orang lain berubah dan mereka segera menutup mulut. Jiang Dao mengulurkan tangannya, mengambil batu jiwa roh asli, mengamatinya dengan cermat, dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Kulit wajahnya berkedut dan terpelintir. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan tertawa panik dan penuh dendam, hahaha. Fang Yu, kamu pasti tidak menyangka bahwa penatua tertinggi akan meninggalkan kita dengan harapan balas dendam seperti itu. Kali ini, aku akan menggabungkan ini dua kebencian dan sesak napas selama ribuan tahun akan terbayar dalam sekali jalan. Xiao Yu, tinggedewalah di sini malam ini. Meskipun kamu kuliah di Huaibei, aku selalu membersihkan kamarmu, kata Wang Yan. Fang Yu harus tinggal di Jiangnan selama beberapa hari, jadi dia setuju dan tersenyum, terima kasih, Bibi Wang. Terima kasih, Xiao Yu, seharusnya Bibi Wang yang mengucapkan terima kasih, kediaman ini juga kamu. Wang Yan berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa Bibi Wang, jangan sopan. Fang Yu segera berkata, petik 2 titik. Baiklah, Xiao Yu, istirahatlah yang cukup. Wang Yan mengangguk, berbalik dan keluar kamar, menutup pintu. Fang Yu duduk di ruang terbuka di kamar dan menutup matanya. Setelah menembus periode pemurnian Qi tingkat 10.000, dia tidak memperhatikan situasinya sendiri dengan baik. Memanfaatkan keheningan sekarang dan tidak melakukan apapun, saya harus tenang dan memahami. Kesadaran ilahi Fang Yu menyelimuti dirinya. Dari atas dan bawah, setelah melangkah ke 10.000 level Qi Refining, perubahan paling jelas adalah meridiannya. Ternyata meridiannya bersinar dengan cahaya keemasan dan sangat tebal. Namun sekarang, meridian telah menjadi sangat jernih, hampir transparan, dan sekilas, Anda dapat dengan jelas melihat energi sebenarnya mengalir di meridian. Dan perubahan tidak terbatas pada penampilan saja. Meski terlihat sangat jernih, nyatanya ketangguhan penghalang meridian telah meningkat ke beberapa tingkatan. Tentu saja, lebar meridian tampaknya telah mencapai batasnya, bahkan jika menembus 10.000 lapisan tahap pemurnian Qi, itu tidak meluas 1 poin pun. Titik kunci sirkulasi meridian adalah area kemaluan. Namun kini, area kemaluan tersebut telah menghilang, digantikan oleh bola naga dan phoenix berwarna merah keemasan. Fang Yu melihat lebih dekat dan dapat melihat versi miniatur naga emas kecil dan burung phoenix, masing-masing mengejar ekornya dan berputar dengan cepat. Sedikit lebih dekat dengan indera ketuhanan, Anda dapat merasakan semburan panas dan kekuatan ilahi yang murni. Di tahun yang sama, terus menyempurnakan asal-usul naga dan asal-muasal burung phoenix. Hal semacam ini, jika dilihat dari keseluruhan sejarah manusia, belum pernah dilakukan. Saya yakin di masa depan, tidak ada yang akan melakukannya lagi. Bagaimanapun, asal-muasal naga dan phoenix ada di tubuh Fang Yu. Tidak ada seorang pun sebelum dan sesudahnya. Jika dia tidak merasakan aura yang memancar dari sumbernya dengan tepat, Fang Yu sendiri tidak akan berani mempercayainya. Bagaimanapun, naga dan burung phoenix adalah binatang legendaris lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Mereka memimpin rasnya masing-masing dan menguasai bumi dalam waktu yang lama sebelum menghilang secara tiba-tiba. Seluruh umat manusia hampir tidak mempunyai pengetahuan tentang mereka. Bahkan sekarang asal-usul naga dan burung phoenix ada di tubuh Fang Yu masih belum tahu banyak tentang mereka. Apa yang bisa dilakukan Fang Yu saat ini adalah menggunakan sedikit kekuatan suci yang disediakan oleh asal-usul naga dan phoenix. Tapi asal-muasal binatang itu tidak hanya bisa memberikan kekuatan suci sekecil itu. Peran mereka pasti sangat besar. Hanya saja Fang Yu sekarang tidak dapat sepenuhnya menyempurnakannya dan membiarkannya berintegrasi sepenuhnya dengan tubuh. Kecuali meridian dan asam kemaluan, bagian tubuh lain juga mengalami perubahan tertentu, namun tidak terlihat jelas. Misalnya, kekuatan fisik dan kekuatan pasti meningkat pesat, tetapi Fang Yu tidak dapat menguji kedua aspek ini. Setidaknya dalam pertarungan dengan Mi Ling, kekuatan pukulan itu melebihi ekspektasinya. Terlebih lagi, ini adalah keadaan saat ini. Menurut keadaan normal, setelah masa pemurnian gas adalah masa pembangunan pondasi. Tetapi sekarang setelah Fang Yu menerobos ke titik ini, itu jelas tidak dapat dihitung sebagai periode pembangunan fondasi, karena bahkan dantiannya pun telah hilang.
Jika bidang kemaluan menghilang, maka tidak mungkin menjadi periode pembentukan pil, periode bayi primordial, dan periode transformasi dewa. Budidaya Fang Yu sendiri telah melampaui alam normal. Karena tidak ada catatan serupa dengan Fang Yu sepanjang sejarah manusia, tidak ada cara untuk belajar darinya. Oleh karena itu, ranah Fang Yu saat ini adalah tahap pemurnian 10.000 Qi, dan hanya tahap pemurnian 10.000 Qi. Tidak ada pepatah lain. Setelah bermeditasi sebentar, Fang Yu menghela nafas lega. Dantiannya lenyap, dan bahkan dantian menyakitkan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun pun lenyap. Baginya, ini adalah manfaat terbesar dari periode pemurnian Qi 10.000 lapis. Fang Yu berdiri dan menggeliat. Mungkin karena dia terlalu berusaha keras untuk melakukan terobosan, dan sekarang dia sedikit mengantuk. Namun saat hendak berbaring, ia teringat akan tas penyimpanannya yang hilang. Hilangnya batu jiwa roh asli telah menjadi fakta, dan tidak masuk akal untuk memikirkannya. Untuk menemukan sisa-sisa istana Xian, Anda harus menggunakan cara lain. Selain itu, Fang Yu juga menganggap benda-benda seperti tas penyimpanan masih merupakan benda asing. Dalam menghadapi pertarungan berintensitas tinggi, benda-benda luar seperti itu masih terlalu mudah untuk hilang. Tapi tas penyimpanan adalah senjata ajaib yang sangat penting. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berjalan ke meja dan melepas cincin halus di jari telunjuk kanannya. Dia ingin menyematkan fungsi penyimpanan di dalam cincin halus. Caranya tidak terlalu sulit. Prinsipnya sama dengan membuat tas penyimpan, hanya saja tasnya diganti dengan cincin. Butuh waktu hampir setengah jam dan Fang Yu selesai. Bagian dalam cincin halus membuka ruang penyimpanan kecil. Fang Yu memasangkan cincin halus di jarinya lagi, dan mengetukkan jarinya pada selembar kertas putih di atas meja gelombang www.novelringan.com. Gelombang cincin halus itu bersinar, dan kertas putih itu menghilang di atas meja dan memasuki cincin halus itu. Di dalam ruang, menyelesaikan, Fang Yu memasukkan semua kertas draft di atas meja ke tempat sampah, lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci sebentar, berbaring di tempat tidur, dan tertidur. Dengan tidur ini, Fang Yu tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Dia tidak dapat mendengar suara apapun, dan pada saat yang sama dia sangat santai. Fang Yu tidak bangun dari tidurnya sampai dia mendengar suara. Saudara Fang Yu, saudara Fang Yu. Suara lembut Yu Yuiwe terdengar di telinganya. Fang Yu membuka matanya dan melihat Yu Yuiwe dan Wang Yan, ibu dan anak, keduanya berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi khawatir. Saudara Fang Yu, kamu baik-baik saja? Yu Yuiwe bertanya ketika Fang Yu bangun, menghela nafas lega. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah ini hanya tidur malam yang nyenyak? Fang Yu duduk dan meregangkan tubuh. Retak, terdengar suara nyaring dari setiap sendi di tubuhnya. Saat ini Fang Yu merasa tubuh dan pikirannya berada dalam kondisi yang sangat nyaman. Xiao Yu, apakah kamu sudah tidur selama 2 hari terakhir? Wang Yan bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Benar, 2 hari. Fang Yu bertanya dengan bingung. Ya, kakak Fang Yu, kamu belum meninggalkan kamar sejak malam minggu itu. Ibuku dan aku mengira kamu sedang sibuk dengan sesuatu, jadi kami tidak berani mengganggumu. Jadi kamu sedang tidur. Yu Yuiwe membuka matanya lebar-lebar, matanya yang gelap dipenuhi kejutan. Hari apa hari ini? Fang Yu bertanya. Hari ini hari Rabu, kamu tidur hampir 2,5 hari. Yu Yuiwe berkata setelah mengambil keputusan terakhir. 2,5 hari. Fang Yu sendiri tidak menyangka dia akan tidur begitu lama. Dia biasa tidur ketika dia ingin tidur, dan bangun ketika dia ingin bangun. Tapi kali ini, dia benar-benar tidur selama 2,5 hari. Segera setelah dia tertidur, selama itu dia tidak pernah bangun sekalipun. Sebenarnya, ini tidak bisa lagi disebut tidur, ini koma. Xiao Yu, apakah kamu tidak sehat? Apakah kamu ingin Bibi Wang menemanimu ke rumah sakit untuk memeriksanya? Wang Yan meminta. Wajah Fang Yu berubah dengan lembut. Tidak, aku merasa sangat nyaman sekarang. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak benar-benar pergi dan melihat? Bagaimana orang normal bisa tidur begitu lama, kata Wang Yan. Bibi Wang, aku baik-baik saja, kata Fang Yu. Melihat Fang Yu bersikeras untuk tidak pergi ke rumah sakit, Wang Yan berhenti memohon dan berkata, kalau begitu, aku dan Yu Yuiwe akan keluar. Saat itu jam 7.40 pagi. Oke, pergilah, kata Fang Yu. Wang Yan dan Yu Yuiwe saling memandang, meninggalkan ruangan bersama, lalu keluar.
Fang Yu duduk di tempat tidur sendirian, berpikir sejenak, tetapi tidak memikirkan alasannya. Dia tidak tahu kenapa dia tertidur begitu lama. Tapi itu pasti ada hubungannya dengan terobosan periode pemurnian Ki 10.000 lapis, atau asal-muasal Phoenix. Namun, setelah bangun tidur, dia merasa sangat nyaman secara fisik dan mental. Hasilnya sangat bagus, dan Fang Yu bahkan tidak berpikir untuk melanjutkan prosesnya. Setelah mencuci, Fang Yu meninggalkan apartemen dan berjalan perlahan di sepanjang trotoar di tepi sungai Lijiang. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu berbalik dan kembali ke komunitas Lijiang saat matahari bersinar. Di depan pintu distrik Lijiang, ada sebuah mobil mewah panjang yang diparkir. Sekilas Fang Yu mengenali mobil ini, itu adalah mobil spesial Jirumei. Benar saja, sebelum Fang Yu mendekat, pintu mobil terbuka. Jirumei, dalam seragam kerja, keluar dari mobil dan berjalan menuju Fang Yu dengan cepat. Tuan Fang, saya akhirnya menunggu Anda. Saya menelepon Anda 2 hari terakhir ini, dan saya ingat Anda juga kehilangan ponsel Anda. Jirumei tampak lega dan berkata, apa yang salah? Fang Yu bertanya, saya sudah bilang kepada Anda pada hari Minggu. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya akan mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Karena saya tidak dapat menghubungi Anda melalui telepon, saya harus turun ke rumah Anda, Tuan Fang, dan tunggu balasanmu. Jirumei berkata lembut. Oh, aku ingat, kata Fang Yu. Kalau begitu, Jiru menggigit bibir merahnya dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Fang, maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Fang Yu melirik alis Jirumei dan segera membuang muka. Kebetulan tidak ada apa-apa, aku akan pergi, kata Fang Yu. Bagus, saya akan menunggu Tuan. Setelah berbicara, dia berbalik lagi, kembali ke gerbong dan mengeluarkan kotak ponsel. Tuan Fang, ambil ponsel ini dan gunakan. Sudah terpasang kartu ponsel dan beberapa program yang umum digunakan, kata Jirumei. Saya akan membeli satu, terima kasih. Fang Yu berkata sambil mengambil telepon. Tidak, terima kasih, aku akan mengirimkan mobil untuk menjemputmu jam 7 malam ini. Jirumei membungkuk sedikit dan berkata, saya pergi sekarang, Tuan Fang. Fang Yu mengangguk. Jirumei tersenyum ringan dan kembali ke mobil. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian sudah pukul 7 malam. Fang Yu naik mobil yang dikirim oleh Jirumei dan datang ke rumah Ji lagi. Saat ini, rumah Ji terang benderang, dengan karpet merah di depan gerbang, dan balon di kedua sisinya. Tempat parkir di depan pintu penuh dengan mobil mewah. Dilihat dari pemandangannya, keluarga Ji masih mementingkan pesta ulang tahun ini. Fang Yu turun dari mobil dan hendak berjalan menuju gerbang. Saat ini, ada suara lembut wanita di belakangnya. Fang Yu, apakah itu kamu? Fang Yu berbalik dan melihat 2 gadis cantik dengan gaun malam hitam putih. Itu adalah saudara perempuan dari Xia Weiyu dan Xia Tinghe. Ini benar-benar kamu. Xia Tinghe melihat wajah Fang Yu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan segera melangkah maju. Dan Xia Weiyu di sampingnya mendengus dan bergumam, ini juga bisa ditemui. Sudah lama sekali, Fang Yu. Xia Tinghe berjalan ke arah Fang Yu dan berkata, ya, kata Fang Yu. Faktanya, dia tidak terlalu akrab dengan Xia Tinghe dan Xia Weiyu, tetapi sedikit akrab dengan kakak perempuan mereka Xia Xiaoying. Lagi pula, dia telah menerima banyak informasi. Aku dengar kamu kuliah di Universitas Nandu. Xia mendengarkan mata Hemei berbinar dan berkata, benar. Fang Yu mengangguk. Meski kini telah mengundurkan diri dari jabatan profesor tamu, hal itu tidak ada hubungannya dengan Universitas Nandu. Namun jika hal semacam ini dikatakan, tidak perlu dijelaskan lagi. Xia Tinghe mengajukan 2 pertanyaan berturut-turut, dan jawaban Fang Yu sederhana dan jelas. Untuk sementara, topiknya tidak berkembang, dan suasananya sedikit membeku. Tinghe, masuklah, jamuan makan akan segera dimulai. Pada saat ini, Xia Weiyu melangkah maju, bahkan tanpa melihat ke arah Fang Yu, menarik lengan Xia Tinghe. Baiklah, ayo masuk bersama. Xia Tinghe berkata pada Fang Yu. Fang Yu mengangguk. Xia Weiyu mengertakkan giginya, 10.000 tidak rela di dalam hatinya. Tapi memikirkan keahlian Fang Yu saat itu, dia tiba-tiba menahan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Jadi mereka bertiga berjalan bersama dan masuk ke pintu rumah Ji.
6 petugas keamanan berdiri di dekat pintu gelombang www.novelringan.com gelombang dan meminta surat undangan. Xia Weiyu dan Xia Tinghe sama-sama menunjukkan surat undangan. Fang Yu terkejut. Melihat Jirumei pagi ini, Jirumei tidak memberinya surat undangan. Aku bahkan tidak punya surat undangan, apa yang kamu lakukan di sini? Xia Weiyu menemukan kesempatan itu dan segera berbicara dengan sinis. Tuan Fang yang terhormat, Nona Ji telah lama menunggu Anda. Mohon tunggu sebentar, saya akan pergi dan mengundang Nona Ji. Pada saat ini, 3 penjaga keamanan yang berdiri di sebelah kiri membungkuk kepada Fang Yu dengan hormat dan berkata, "Jangan minta dia datang," kata Fang Yu. Tapi Nona Ji memberitahu kami," kata penjaga keamanan itu dengan bingung. "Tidak apa-apa, aku akan segera menemuinya," kata Fang Yu. Melihat Fang Yu mengatakan ini, penjaga keamanan ini berhenti berbicara. "Ayo pergi," Fang Yu berkata pada Xia Tinghe di samping. Saat ini, Xia Tinghe dan Xia Weiyu sedikit linglung. Fang Yu mengenal Jirumei, dan mereka tidak terkejut. Yang mengejutkan mereka, Jirumei sebenarnya sangat menghargai Fang Yu dan memberikan perlakuan yang bahkan tidak dilakukan oleh saudara perempuan mereka. "Fang Yu, kamu kenal Nona Ji?" "Baik sekali." Xia Tinghe bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berjalan di jalan setapak. "Untung," kata Fang Yu. Xia Weiyu melirik Fang Yu dan mendengus marah di dalam hatinya. Entah kenapa, dia tidak bisa memahami Fang Yu. Bahkan jika dia tahu bahwa Fang Yu kuat, dia tetap tidak bisa meremehkannya. Apa yang membuat Xia Weiyu semakin tidak nyaman adalah, kecuali dia, semua orang di keluarga tampaknya terlalu menghormati Fang Yu. Terutama saudari Xia Tinghe, dia sering menyebut Fang Yu. Bertemu satu sama lain malam ini, sungguh wajah panas menempel di pantat dingin Fang Yu. Semakin Xia Weiyu memikirkannya, semakin dia merasa kesal, dan dia menarik tangan Xia Tinghe dengan keras. "Kakak, ada apa?" Xia Tinghe bertanya sambil menatap Xia Weiyu. "Ayo pergi sendiri, jangan ikuti dia. Setelah begitu banyak orang, pasti ada yang salah paham tentang hubungan kita dengannya." Xia Weiyu mendekati telinga Xia Tinghe dan berbisik. Mendengar kata-kata ini, Xia mendengarkan Hedai mengerutkan kening, melirik ke arah Xia Weiyu, dan berkata, "Apa bedanya? Kami dan Fang Yu awalnya berteman. Teman, orang lain belum tentu berpikir begitu." Xia Weiyu diam-diam menatap Fang Yu dan berbisik, "Kakak, apakah kamu lupa apa yang kakek katakan lagi?" Xia Tinghe menghela nafas dan mengingatkan. Begitu kalimat ini keluar, wajah Xia Weiyu berubah. Karena Fang Yu, dia sering ditegur oleh kakeknya Xia Heguang. "Fang Yu adalah dermawan kami untuk seluruh Jiangnan. Sampai jumpa lagi, Anda harus memperlakukan dia seperti seorang dermawan. Setidaknya Anda harus menunjukkan rasa hormat." Ini adalah kata-kata asli Xia Heguang. Melihat Xia Tinghe pindah dari Xia Heguang, Xia Weiyu tidak punya pilihan selain menyerah dan menutup mulut serta berhenti berbicara. Xia Tinghe menatap adiknya tanpa daya dan menoleh. Fang Yu mendengarkan percakapan para saudari ini. Fang Yu bisa memahami sikap Xia Weiyu. Lagi pula, pada awalnya, dia mengalahkan idola Xia Weiyu dan menghancurkan Huang Xiaolong. Mereka bertiga berjalan ke halaman besar di depan Villa Ji. Saat ini, halaman luas itu terang benderang dan penuh dengan tamu. Perjamuan seperti itu pada dasarnya sama. Para pengusaha dari semua lapisan masyarakat ini menggunakan pertemuan semacam itu untuk mendapatkan lebih banyak teman dan mengembangkan bisnis mereka. Pengakuan Fang Yu dan saudara perempuan dari keluarga Xia menarik banyak perhatian dari halaman. Tentu saja, bukan Fang Yu biasa yang menarik perhatian orang-orang ini, melainkan saudara perempuan keluarga Xia yang murni dan cantik. "Siapakah 2 gadis cantik ini? Kamu bahkan tidak mengetahui ini. Ini adalah 2 putri keluarga Xia. Keluarga Ji memiliki banyak wajah, dan bahkan 2 putri kecil dari keluarga Xia telah mengundangnya." Banyak tamu di halaman berbisik. Keluarga Xia bukanlah keluarga kaya, apalagi keluarga seni bela diri. Tapi selama Anda berasal dari Jiangnan, Anda pasti tahu betapa beratnya keluarga Xia di Jiangnan. Bahkan keluarga besar seni bela diri tidak berani menyinggung keluarga Xia. Halaman yang awalnya ramai menjadi lebih panas setelah Xia Weiyu dan Xia Tinghe muncul. Banyak tamu yang datang langsung dengan gelas wine mereka, ingin menyapa saudara perempuan Xia, dengan wajah yang familiar. Adapun Fang Yu, yang pada awalnya berdiri di samping Hua Sister Xia, karena wajahnya, dia telah lama diabaikan begitu saja. Fang Yu juga sangat senang,
dan berjalan langsung ke pelayan yang memegang gelas, dan mengambil koktail. Fang Yu melirik ke halaman, hanya untuk melihat Ji Dongshan yang dikelilingi oleh sekelompok tamu, tetapi tidak melihat Ji Rumei. Bagaimanapun, Ji Rumei adalah protagonis saat ini, dan biasanya protagonis muncul terakhir. Fang Yu berdiri di bawah pohon kecil, menyesap koktail perlahan, dan tampak bosan pada semua orang di halaman. Tuan Muda Cao, saya mendengar bahwa Asosiasi Dongdu Budo Anda menawarkan hadiah besar untuk seseorang baru-baru ini. Apakah Anda mengerti? Tidak jauh di depan Fang Yu, 4 pria berpakaian formal berkumpul dan mengobrol. Dilihat dari sudut pandang 3 orang lainnya, orang bernama Master Cao adalah pria gemuk termuda yang berdiri di antara mereka. Apakah ada sesuatu yang terjadi di Dongdu yang aku tidak tahu? Tuan Muda Cao mendengus, senyuman menghina muncul di wajah gemuknya. Kalau begitu tolong beritahu Tuan Cao secara detail. Kudengar kejadian ini cukup besar, kata seorang pria paruh baya di sebelahnya. Orang yang ditawari hadiah disebut Fang Changsheng. Dia gangster yang berani, kata Cao Gongxi. Apa yang dia lakukan? Sebenarnya membiarkan asosiasi seni bela diri daerah mengeluarkan hadiah, pria lain bertanya. Hehe, katakan saja, kamu mungkin takut. Tuan Muda Cao menyipitkan mata, dan nada suaranya tiba-tiba menjadi rendah. Dikatakan bahwa Fang Changsheng ini pertama kali membunuh banyak anggota inti terkenal dari keluarga Yu dari keluarga ibu kota timur di Wanchaomen. Anggota, setelah itu, Asosiasi Budo Ibu Kota Timur mengirim seseorang untuk menangkapnya, dan dia pergi langsung ke aula Asosiasi Budo, dibantai dan diinjak-injak martabat Asosiasi Budo. Pijat di aula Guild Asosiasi Budo. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dengan seniman bela diri dari Asosiasi Budo? Pria di sebelahnya membuka matanya lebar-lebar dan bertanya. Itu bukan lawan. Fang Changsheng ini dikatakan telah berlatih sihir. Untuk memperkuat tubuhnya dengan melahap daging dan darah orang lain. Asosiasi Budo Ibu Kota Timur tidak punya cara untuk menghadapinya. Kematian dan cederanya sangat luar biasa berat. Cao Gongxi berkata dengan nada jengkel. Ya Tuhan, lalu jika orang ini tidak ditangkap, bukankah Huaxia sekarang sangat berbahaya? Mungkin di mana dia akan muncul dan dibantai lagi, kata pria parubaya itu dengan takjub. Ya, jika tidak, Asosiasi Budo Ibu Kota Timur tidak akan memberikan hadiah sebesar itu, kata Tuan Muda Cao. Fang Yu hampir tertawa ketika mendengar percakapan orang-orang ini. Hanya saja pembantaian dan sihir yang dikatakan Tuan Muda Cao ini, hanyalah omong kosong. Belaka, Fang Yu juga membantai Yu Liu asli di Asosiasi Budo Ibu Kota Timur, dan 2 sosi tertingkat rendah lainnya. Bagaimana bisa terjadi pembantaian? Namun, untuk menemukannya, Asosiasi Dongdu Budo justru mengeluarkan hadiah. Hal ini membuat Fang Yu sedikit terkejut dan bingung. Bukankah kekuatan yang dia tunjukkan saat bertarung melawan Yu Liu gelombang www.novelringan.com gelombang yang asli masih mengejutkan kelompok level tinggi? Apa tujuan mereka mengeluarkan perintah hadiah? Apa gunanya? Tuan Muda Cao, Anda tinggal di Ibu Kota Timur. Jika Fang Changsheng muncul, bukankah Anda akan sangat berbahaya? Di depan, pria parubaya itu terus bertanya. Hah, berbahaya. Jika Fang Changsheng itu benar-benar berani muncul di hadapanku, aku akan segera meminta 8 penjaga rumahku untuk menangkapnya. Cao Gongxi berkata sambil mendengus dingin. Tetapi bukankah kamu mengatakan itu, bahwa Fang Changsheng mengetahui ilmu sihir dan sangat kuat, kata pria parubaya itu. Itu juga secara relatif. Keluarga Cao kami, Tuan Muda Cao sedikit tinggi, dan suaranya menjadi lebih keras. Saya ingin bertanya, berapa harga buronan Fang Changsheng yang telah dicapai? Saat ini, suara aneh terdengar di telinga mereka. Tuan Muda Cao menggelengkan wajah gemuknya dan menoleh ke samping. Fang Yu lah yang menanyakan pertanyaan itu. Siapa kamu? Tuan Muda Cao mengerutkan kening. Namaku Fang Yu, jawab Fang Yu. Mendengar nama ini, Cao Gongxi semakin mengernyitkan keningnya, karena dia belum pernah mendengar nama itu. Namun, ketika ada yang bertanya kepadanya, dia bersedia menjawabnya, menunjukkan bahwa dia berpengetahuan luas. Ngomong-ngomong soal bounty, ini agak menarik. Tuan Cao berkata, ketika Asosiasi Toto Budo merilis hadiahnya, seluruh dunia Toto Budo sedang mendidih. Tahukah Anda alasannya? Aku tidak tahu. Fang Yu mengikuti 3 lainnya dan menggelengkan kepalanya dengan hampa. Karena hadiah yang diberikan oleh Asosiasi Dongdu Budo bukanlah uang atau senjata ajaib, melainkan kunci. Cao Gongxi berkata,
kunci ini dapat membuka gerbang aula besar timur. Kuil Agung, tempat apa itu? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Kamu bahkan tidak tahu Kuil Agung. Ini adalah landmark paling terkenal di Dongdu. Tuan Muda Cao melirik Fang Yu dan berkata, bahkan jika kamu bukan dari Dongdu, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya jarang keluar, saya belum pernah mendengarnya. Tuan Muda Cao, kami pernah mendengar tentang Kuil Agung, tapi bukankah tempat itu hanya sekedar atraksi? Apa gunanya kuncinya? Pria parubaya di sebelahnya bertanya. Biasanya kalau ke Kuil Agung hanya perlu berputar-putar dan berfoto. Tuan Cao menatap kosong pada pria parubaya itu dan berkata, dengan kuncinya, kamu secara alami dapat membuka pintu Kuil Agung dan langsung masuk ke dalam. Itu saja, tapi bagian dalam Kuil Agung, bukankah itu masih merupakan tempat yang indah? Bagaimana seniman bela diri dari dunia Budo ibu kota timur bisa tertarik dengan hadiah semacam ini? Pria lain bertanya-tanya, oh, otakmu benar-benar tumpul. Tuan Muda Cao menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Kuil Agung adalah tempat yang sangat misterius. Jika Anda pernah membaca legenda tentang Kuil Agung, Anda pasti tahu tempat ini. Berapa umur latar belakangnya? Dengan itu, Tuan Cao menoleh dan melirik ke samping, dan melihat beberapa wanita cantik dengan wajah cantik, matanya bersinar. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu, jadi ayo bermain sendiri. Cao Gongzi menjatuhkan kalimat ini dan berjalan menuju keindahan. Ketiga pria yang hadir benar-benar penasaran. Sebagai orang-orang di dunia sekuler, tidak ada hubungannya dengan mereka mengenai insiden besar apapun di dunia seni. Bela diri. Alhasil, ketiga pria itu pun bubar. Fang Yu kembali ke pohon aslinya dan sedikit mengernyit dengan gelas koktail yang telah selesai diminumnya. Kuil Agung. Sebenarnya, dia pernah ke tempat ini. Ketika dia bepergian ke Tiongkok saat itu, dia juga tinggal di Dongdu sebentar, sekitar 200 tahun yang lalu. Saat itu, Kuil Agung bukanlah tempat yang indah, melainkan sebuah bangunan tua besar yang ditinggalkan. Saat itu, pintu gerbang Candi Agung memang terkunci rapat dan tidak bisa dimasuki. Saat itu, Fang Yu mengelilingi Kuil Agung, dan tidak merasakan keanehan apapun, hanya merasa bosan, lalu pergi. Tapi barusan aku mendengar Tuan Muda Cao berkata bahwa Asosiasi Dongdu Budo menggunakan kunci Kuil Agung sebagai hadiah, yang menyebabkan guncangan di dunia Dongdu Budo. Jadi, ada sesuatu di Kuil Agung. Hadiah untuk Fang Changsheng. Ini menarik. Fang Yu menyentuh dagunya, pupil matanya berkedip, lalu dia tersenyum. Tiba-tiba dia memikirkan ide bagus, dia bisa mendapatkan kunci Kuil Agung yang disediakan oleh Asosiasi Toto Budo. Dr. Fang. Saat Fang Yu berpikir, suara laki-laki terdengar dari samping. Fang Yu menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Tang Mingde. Patriark Tang. Fang Yu mengangguk memberi salam. Saya tahu Tuan Fang, Anda akan datang malam ini. Tang Mingde tersenyum. Fang Yu melirik ke belakang Tang Mingde, tetapi dia tidak melihat Tang Xiaorou, dan dia merasa lega. Xiaorou masih di kelas, jadi aku tidak membiarkan dia kembali ke Jiangnan, kata Tang Mingde. Sangat bagus, kata Fang Yu. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Tang Mingde, suasana di halaman tiba-tiba menjadi hangat kembali. Tampaknya ada orang besar di sini lagi. Fang Yu dan Tang Mingde memandangi gerbang halaman bersama-sama. Saat ini, dua sosok berjalan di hadapan semua orang di halaman. Ini adalah dua pemuda yang tampaknya belum berusia 30 tahun. Penampilan mereka tampan, namun ada sedikit gaya eksotis di antara alis mereka. Tampaknya mereka tercampur, tapi kedua orang itu terlihat sangat mirip, mereka seharusnya bersaudara. Alasan mengapa mereka menarik banyak perhatian adalah karena pakaian mereka. Para tamu yang hadir semuanya mengenakan jas. Kakak beradik itu mengenakan jubah sutra, persis seperti pengantin pria yang menikah pada zaman dahulu. Ini Yuan bersaudara dari Sidu. Pada saat ini, Tang Mingde di sebelahnya berbisik, keluarga Yuan adalah keluarga sutra terkenal di barat. Yuan bersaudara datang ke Jiangnan minggu lalu dan mengadakan pertemuan bisnis dengan kami. Tentang bisnis sutra, alasan mengapa mereka memakai gaun sutra ini konon karena aturan keluarga. Oh, Fang Yu mengangguk, tidak berkata apa-apa. Namun saat ini, suasana di halaman terbakar hingga titik tertinggi. Itu Yuan bersaudara dari Sidu. Mereka juga ada di sini. Itu keluarga Yuan di Sidu. Aku tidak menyangka mereka akan datang, cepat kenali mereka.
Banyak tamu yang hadir terkejut dengan kedatangan Yuan bersaudara. Dilihat dari reaksi mereka, keluarga kapital Barat Yuan jelas tidak sederhana. Keluarga Yuan adalah puncak di ibu kota Barat. Keluarga tersebut memiliki latar belakang keluarga yang mendalam, dan industrinya mencakup seluruh wilayah Barat Laut dan Barat Daya. Banyak dari industri ini berada dalam posisi terdepan yang mutlak. Itu akan tidak terlalu berlebihan untuk menyebutnya monopoli. Tang Mingde melihat Fang Yu terus menatap Yuan bersaudara, lalu melanjutkan perkenalan. Fang Yu saat ini memang sedang menatap Yuan bersaudara. Hanya saja dia tidak menatap kedua Yuan bersaudara itu, melainkan berbagai barang giok yang dikenakan keduanya. Warna dari peralatan giok ini sangat istimewa. Bukan pirus tradisional, tapi merah muda terang. Warna merah cerah muncul pada manik-manik giok yang secara keseluruhan berwarna merah muda, yang tampaknya memiliki keindahan yang aneh. Tentu saja yang dirasakan Fang Yu bukanlah keindahan yang terkandung di dalamnya, melainkan udara dingin. Membaca www.ukansu.com masih menyisakan sedikit rasa kesal. Giok darah. Semua peralatan giok yang dikenakan oleh saudara-saudara Yuan terbuat dari batu giok darah. Terakhir kali Fang Yu melihat sesuatu seperti batu giok darah sudah lama sekali. Pada saat itu, sebagian besar orang yang membuat liontin giok ini terkait dengan budidaya jahat. Karena darah yang digunakan untuk membuat blood giok harus segar, dengan darah marah. Artinya, jika ingin membuat giok darah, Anda harus membunuh. Apalagi dalam proses produksinya, orang tersebut tidak bisa mati terlalu cepat. Darah dalam batu giok darah adalah darah esensi yang kental. Dibutuhkan orang yang hidup untuk melepaskan 2/3 darah di tubuhnya untuk membuat liontin giok seukuran setengah telapak tangan. Selama proses produksi, berbagai item lain dapat ditambahkan dan berbagai trik dapat disematkan. Batu giok darah yang dibuat memiliki dua kegunaan. Salah satunya adalah mengembangkan ke arah yang baik dan mempertahankan fungsi paling dasar dari batu giok darah, yaitu untuk memakainya pada tubuh, melawan segala penyakit, dan memupuk semangat diri sendiri dengan darah orang lain. Dengan cara ini, orang yang memakai giok darah dalam waktu lama bisa bersinar dan energi dalam waktu lama. Peralatan giok yang dikenakan oleh saudara-saudara Yuan mungkin melakukan hal itu. Di arah lain, giok darah akan dibuat menjadi berbagai benda giok, digunakan untuk menyakiti orang tanpa menyadarinya, atau langsung dibuat menjadi senjata sihir penyerang. Apapun tujuan dari batu giok darah, proses produksinya, dan fungsi akhirnya, semuanya menonjolkan perilaku merugikan orang lain dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Aliansi Jalan Benar pada tahun itu mencantumkan batu giok darah sebagai benda jahat tingkat pertama dan melarang siapapun membuatnya. Aliansi Jalan Benar masih sangat megah pada saat itu. Akibatnya, hal-hal seperti batu giok darah perlahan menghilang ke dunia. Fang Yu tidak menyangka akan melihat makhluk jahat seperti batu giok darah lagi pada kesempatan seperti hari ini.